Okay. All right. Hello, Shalom, Rabbi. How are you? Hashem, I'm sorry I'm late today. Forgive me. No problem, Rabbi. Okay. Shavua Tov, all good in your end? Thank goodness. Well, we have a difficulty. We're in Victoria and Australia. We have a lockdown. Because of the virus. And this is the second Rosh Hashanah in a row that we are unable to go to the synagogue. It's terrible. The synagogue. But it's anyway. Apart from that, everything which God does is for a reason. So we're looking for the good in it. Yes, I believe, Rabbi. There has to be something that God prepared, which we don't know yet, but it will be revealed soon, Bezrat Hashem. His goodness, that's right. Yes. Okay. Well, today, Rabbi, yes. I'm not sure. Okay. Yeah, no problem. Okay, let's go. Start with this. Shiur, your Shiur, Rabbi. Okay, fine. Thank you very much. Okay. Now, today I want to speak a little bit about the festival of Sukkot and how it relates to Noahides. Well, the first thing I have to, maybe also, this is somewhat more brief shiur than I normally give, so we can have more time for general questions, if you wish. Okay, yeah. More general questions. All right. Okay, now, as we know, there are certain commandments which are uniquely for the Jewish people, and one of those is actually two of those are the actual mitzvah of dwelling in the sukkah, and also taking the 4 kinds. These are for the Jewish people, and it's not really appropriate, I think, that Noahide should take it. But at the same time, there is a general significance in the festival of Sukkot for the Noahide world. And I would put it this way. We know that there are 3, we have Rosh Hashanah, of course, it's Rosh Hashanah, and Yom Kippur. But apart from Rosh Hashanah and Yom Kippur, there are 3 festivals. These are for the Jewish people have 3 festivals. One is Passover, Pesach. Another is Shavuot, which is celebrates the giving of the Torah. And it relates to, has other specific things associated with it also. And the third is Sukkot. And on each of these 3 occasions, the Jewish people, when they were living in the land, they would go up to Jerusalem, and they would participate in the various services of the temple. And these are called, if you like, the pilgrim festivals. Now, I think we can say that each of these festivals have a general significance also for Noahides. It doesn't necessarily mean that they'll celebrate the same way as Jewish people will, but they are of significance, and there could be appropriate prayers for Noahides on each of these festivals. And the general significance of Passover is that, or Pesach, is that it is a festival associated with a belief in Hashem. That is when Hashem, God, was revealed, so to speak. Well, the Jewish people knew about God obviously before, but God revealed himself in a very miraculous way on the festival of Passover. So Passover is associated with faith. Well, faith, of course, is something which relates to the whole of humanity. And then Shavuot is a festival which relates to the giving of the Torah. And of course, the Torah also relates to everybody, in slightly different ways. But the Torah is the Torah for all humanity. The Torah contains the Jewish mitzvahs, it contains the Noahide mitzvahs. So Torah is something to which Shavuot is something to which we could also relate. Now, Sukkot is a festival which has various specific significance for Jewish people, but it also has a general significance for humanity. And that is, it has to do with the rebuilding of the temple in Jerusalem,
which is actually a name for the temple, is called Sukkot David, the Sukkah of David. It's a symbolic term about the rebuilding of the temple and about the concept of redemption in general. And I'll speak more about that. The idea of redemption. So this is something. This is something to which because also you should know that the temple was rededicated, was dedicated during the festival of Sukkot, and originally the time of King Solomon, and it was and in many ways, as I'll explain, it's associated with the general idea of Sukkot, because the temple is something for all humanity. The temple in Jerusalem is a place to which Noahide could also bring certain kinds of sacrifices. It is, as we'll see later, it is also something which it was the place where the divine presence was particularly revealed, and it has and as I'll mention later, it is so the idea of redemption is something which is very important for all of humanity. And the Holy Temple is called a house of prayer for all nations. Now, obviously, that means you have to understand what that means. Even the Jewish people have different access to it. There's the Kohanim and the Leviim, and the way in which a Noahide relates to it is different still. But this is a focal point for all humanity. And the rebuilding of the temple in Jerusalem is something which is of great significance to all humanity, to Noahides and to Jews. So that's the first point I want to make, is that whilst Noahides will not dwell in the sukkah or hold the four kinds, the festival of Sukkot symbolizes in many ways the concept of redemption and the rebuilding of the temple and everything which that means for humanity as a whole. So I'll elaborate shortly. So would you like to just give over that point first, and then I'll go a bit more detail? Okay, fine. Yes, Rabbi. Wonderful. Baruch Hashem. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian semua. Kita sudah mulai acara kita weekly ataupun juga pengajaran Torah kali ini bersama dengan Rabbi kita, Rabbi Bnei Noah Indonesia, dan kita akan mempelajari saat ini adalah terkait dengan Sukkot yang tentunya juga merupakan series ataupun juga urut-urutan hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi, perintahnya kepada orang Yahudi. Ya, nanti kita di sini akan belajar, Rabbi menjelaskan tadi relevansinya dan bagaimana Bnei Noah ataupun non Yahudi terkait dengan bertindak dan berlaku terkait dengan hari raya ini. Oke. Nah, ada 3 hari raya yang diperintahkan oleh Hashem sendiri, oleh Tuhan kepada orang Yahudi untuk dirayakan, dan memiliki signifikan ataupun memiliki arti penting juga buat Bnei Noah, buat non-Yahudi. Ya, nah, bukan berarti bahwa non-Yahudi juga harus merayakan, tidak, karena sekali lagi perintahnya adalah hanya untuk orang Yahudi. Nah, tetapi Bnei Noah bisa memiliki ada arti penting di situ, dan Bnei Noah bisa berkontribusi ataupun bisa berpartisipasi dalam level yang benar tentunya. Dan dari sini Rabbi berkata terkait dengan pada hari tersebut Bnei Noah mengucapkan doa, mengucap syukur terkait dengan tema umum ataupun apa yang bisa dipelajari dari hari raya tersebut. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah Pesach. Pesach ataupun Passover atau Paskah dalam bahasa Indonesianya, itu sebetulnya kita tahu bahwa itu adalah merayakan mereka orang Yahudi merayakan keluarnya Israel dari Mesir, gitu ya. Nah, tema besar di sini adalah believe in Hashem atau percaya kepada Hashem, bahwa Hashem itu ada, bahwa Hashem itu yang mengatur seluruh alam semesta ini, bahwa Hashem itu semua kekuasaan itu dipegang dan diatur oleh Hashem dan dikendalikan untuk menjalankan rencananya yang mulia, baik untuk orang Israel maupun untuk orang-orang di seluruh dunia, bangsa apapun. Itu tema daripada Pesach. Nah, nanti kita ketika masuk ke sana, pengucapan syukur kita berfokus kepada percaya kepada Hashem untuk Bnei Noah, untuk non-Yahudi. Oke. Yang kedua adalah Shavuot.
Shavuot adalah pemberian Torah, mandat Torah, bukan pemberian Torah dari yang tadinya tidak ada menjadi tiba-tiba ada Torah gitu ya. Kita sudah pernah belajar kan ya, dan bisa direview lagi terkait dengan video pengajaran Shavuot. Jadi ini adalah pemberian mandat Torah kepada bangsa Israel, di mana Torah sekarang dimandatkan kepada bangsa Israel untuk bangsa Israel mengajarkan kepada bangsa-bangsa. Nah, ini juga tentunya memiliki relevansi yang sangat-sangat luar biasa buat non-Yahudi, karena kita pun memiliki bagian di dalam Torah, kita pun harus menjalankan Torah yang menjadi bagian kita, gitu loh, di dalam pengajaran yang diajarkan oleh tentunya sang pemegang mandat tersebut, yaitu orang Yahudi. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang akan kita lebih bahas lebih dalam di sini adalah Sukkot. Nah, memang Sukkot itu ada dua perintah yang khas, yang memang jelas-jelas diperintahkan oleh Hashem, dan itu benar-benar hanya untuk orang Yahudi dan tidak bisa dilakukan oleh non-Yahudi terkait dengan Sukkot. Dua perintah itu adalah, pertama, tinggal di dalam sukkah, tinggal di dalam bangunan non permanen, sukkah ya. Nah, itu benar-benar tidak hanya untuk orang Yahudi. Itu yang perintah yang pertama. Perintah yang kedua itu adalah orang Yahudi harus mengumpulkan 4 jenis spesies yang pernah kita bahas, etrog segala macam ya, lalu mengayunkannya ke 4 penjuru dunia, ke 4 penjuru dan atas termasuk bawah ya. Nah, itu hanya untuk orang Yahudi. Nah, tetapi relevansi buat Bnei Noah adalah terkait dengan pembangunan bait suci ataupun bait Salomo di situ ya. Nah, sebetulnya di sini Tuhan menggunakan sukkah David ataupun pondoknya Daud, itu sebenarnya makna alegoris. Nah, sebenarnya yang dimaksud adalah ya bait suci tersebut gitu loh, karena bait suci tersebut adalah focal point. Jadi itu benar-benar tempat sentral, karena di mana ketika bait suci itu juga didedikasikan pertama kali, ketika pertama kali dibangun oleh Salomo berkata bahwa bait ini adalah akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan memang benar, ketika memang bait itu berdiri, ada juga korban persembahan yang diberikan oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Gitu, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, tetapi sekali lagi Rabbi berkata bukan berarti bahwa ketika diucapkan rumah doa bagi segala bangsa dan terbuka bagi seluruh bangsa, bukan berarti langsung bisa masuk selanang-selonong seperti itu gitu ya, masuk ke mana aja gitu, nggak bisa. Tapi tetap ada aturannya, dan tetap aturan itu tetap ada, di mana hanya imam yang ada bisa masuk ke dalam ruang suci, lalu hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci, itu tetap ada gitu ya. Nah, tetapi fakta bahwa bait suci itu nanti, dan kita juga harus tentunya merindukan ini harus tetap dibangun, bait suci yang ketiga, karena ini akan menjadi tempat manifestasi, sumber manifestasi utama bagi Hashem untuk ke seluruh dunia. Kita akan mendapatkan manfaatnya. Kita akan mendapatkan, seluruh umat manusia di dunia, apapun itu ras apapun, suku bangsa apapun, akan mendapat manfaatnya dari tempat ini. Over to you, Rabbi. Thank you. So, what would happen at the time during the festival of Sukkot was that there were 70 bulls were offered as sacrifices. And these 70 bulls correspond to what's called the 70 nations of the world. Now, we know today there are more than 70 nations. But the number 70 is important because it's explained in mystical teaching that there are 70 guardian angels, 70 guardian angels, and each nation has its own guardian angel. Now, obviously today, that means a big country like Indonesia, it has an angel of its own. I mean, it's a big country, but it could be that some little countries would share. Maybe some of the Melanesian or wherever the small islands and in small countries also in Europe, they might share an angel amongst themselves. But there is a basic teaching that there are 70 guardian angels, and so that in a general broad sense, there are 70 so-called 70 nations in the world. Now, so the idea of the sacrifices which were brought in the temple, 70 bulls throughout the whole course of Sukkot, was in order to bring
about a protection of the nations of the world, and to make sure also that they would have all of the material blessings. For example, on Sukkot on Sukkot the world is judged for rain, and of course the Jewish people have their prayers, but this is also the idea of the rains, which are so important for the sustenance, all the climatic conditions and for the weather and the nature and so on and so forth. This is something which was, if you like, decided upon by God on the festival of Sukkot, and the 70 bulls which are brought on behalf of the nations, it was brought there in the temple in order to protect the nations, not only in respect of this, but in all other matters, that there should be no other troubles, no other distress, and so on and so forth to the nations for that year. That is the idea, and that's something which is guaranteed, if you like, when the temple works, when we have the temple and the service to the temple is operating. And as a matter of fact, the prophet Zechariah in chapter 14, he speaks about the time, the messianic time, and he says about how important it will be that the nations also will come up or will send their representatives to Jerusalem, and in their way have their involvement also relates also to the service of the temple. And that will guarantee them all of their reigns and so on and so forth. And he goes so far as to say that if nations don't go up, it's a disadvantage to them, because they're missing out on the kind of protection which the temple would afford for the nations of the world. So this is something which is, in other words, when one of the features of redemption is that the natural order will also be a harmonious one. Not only will there be peace between people, but nature will give over all of its blessings and so on and so forth. And this is something which is actually has its place in the actual service of the festival of Sukkot, when the temple is operating. Well, now in our prayers we refer to the different bulls, the different number of bulls. Each day they started off, I think, with 13 and then went down to 7. Each day one less, but the total was 70 altogether. And this is something which refers to the idea that included in the idea of the restoration of the temple is also the idea of peace and tranquility and prosperity for all of humanity. So that is one very, I feel like that's one concrete idea. The idea is that the temple is a house of prayer for all nations, and that the actual sacrificial service of the temple itself is something which would actually bring blessing and protection, not only for the Jewish people, but also for the nations of the world. So for that, of course, we have to have a temple. And that's what we're yearning for. That is the idea of one of the ideas of Mashiach. Is, of course, one of the things that Mashiach does is that he will rebuild the temple. The Jewish people will be gathered into Israel, and there will be an era of peace throughout the whole world. And our sages said, we know that unfortunately, the temple was destroyed through the Romans, and then at an earlier stage it was destroyed through the Babylonians. And our sages said that if these nations would have known, or if the nations of the world would have known and understood that the temple gives them protection and gives them blessing, it says they would have sent armies to protect the temple. But because this was not understood or not appreciated, unfortunately the temple was destroyed, and the whole world suffered for it. Not only the Jewish people, but the nations as well. So this is the idea how, in a very practical and concrete sense,
the idea of redemption is associated with Sukkot, and it's a time of material peace and blessing, as well, of course, as spiritual peace and blessing for all humanity. But that's the basic point I want to make here, the idea that it protected the nations as well as the Jewish people. Okay. Right. Oke, Rabbi. Thank you so much. Jadi Bapak Ibu sekalian, melanjutkan terkait dengan tema ataupun pemahaman Sukkot untuk Bnei Noah yang adalah terkait di seputar bait suci atau Beit Hamikdash, dan itu adalah bermanfaat buat seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Nah, Rabbi menjelaskan lebih lagi bahwa ketika bait suci tersebut berdiri, dan nanti kelak jika berdiri lagi, di dalam hari raya Sukkot atau festival Sukkot, ada persembahan yang dilakukan atas nama bangsa-bangsa. Ini bukan dilakukan oleh orang Yahudi atas nama bangsa-bangsa, tetapi bangsa-bangsa datang ke sana, sebagaimana dinyatakan di dalam Zakaria 14, gitu ya. Dan jumlah lembu yang dipersembahkan di hari raya Sukkot itu adalah berjumlah 70, ya. Itu hari raya Sukkot dirayakan selama 7 hari, dan selama 7 hari itu pula dipersembahkan lembu-lembu yang jumlahnya total itu adalah 70 ekor lembu. Nah, 70 ekor lembu ini, 70 kita semua tahu bahwa ketika Torah berbicara mengenai angka 70 itu selalu asosiasinya adalah dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, kenapa ada demikian kita nggak tahu, karena memang Hashem menetapkan bahwa ada 70 bangsa di dunia dan masing-masing bangsa memiliki malaikat penjaganya, gitu kan. Bangsa berubah, iya betul. Jadi mungkin dari mulai awal penciptaan sampai dengan saat ini 70 bangsa yang di awal penciptaan ataupun ketika mulai lagi bangsa bermunculan di bumi ini setelah air bah, itu mungkin jelas sudah berbeda, ya. Ada bangsa yang punah seperti Mesopotamia, sekarang kita udah nggak tahu kemana. Babel, sekarang kita udah nggak tahu kemana. Mesir kuno udah nggak ada kemana. Nah, lalu bagaimana dengan posisi 70 ini? Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Bu Kancalita, bahwa tetap akan ada 70 bangsa. Dan tentunya ini dilihat dari jumlah negara, jumlah rakyat dan jumlah bangsa, jumlah populasi daripada negara tersebut. Nah, Indonesia tadi Rabbi menyebut negeri kita termasuk dikatakan sebagai sebuah bangsa yang besar. Ini ada satu bangsa, ini hitungannya adalah satu bangsa sendiri. Nah, tetapi bagaimana dengan bangsa-bangsa yang kecil, kayak mungkin orang bangsa-bangsa yang di Kepulauan Melanesia segala macam. Nah, itu oleh Hashem akan dikumpulkan, ya mungkin yang kecil-kecil itu akan bareng-bareng dianggap sebagai satu bangsa, gitu kan. Tidak mungkin satu yang kecil itu sendiri yang cuma beberapa ribu orang seperti itu. Nah, tapi itu kita nggak bahas di sini. Yang jelas bahwa 70 bangsa masih ada, dan bangsa Indonesia masuk ke dalam satu kategori ataupun satu 70 bangsa tersebut, hitungan 70 bangsa tersebut. Nah, kembali kepada yang terjadi di dalam Sukkot, 70 itu merepresentasikan untuk bangsa-bangsa. Jadi benar bahwa tadi kita bahas sebelumnya di bagian yang pertama daripada Shiur ini, bahwa Sukkot itu untuk bangsa-bangsa, bait suci itu juga untuk kepentingannya untuk bangsa-bangsa. Karena memang ketika nanti bait suci dimunculkan ataupun dibangun kembali, ya bangsa-bangsa akan berperan di situ. Zakaria 14 tadi Rabbi menjelaskan bahwa akan ada dari bangsa-bangsa akan mengambil bagian ke sana untuk merayakan Sukkot. Nah, karena di Sukkot inilah Hashem menentukan porsi bagi bangsa-bangsa. Kalau bagi kita individu, ya itu kan di dalam Rosh Hashanah ini kan. Nah, itu nanti jatah bangsa-bangsa itu ditentukan di Sukkot. Nanti akan ada apakah dapat hujan, dapat rezeki atau seperti apa. Jadi kalau ada bangsa-bangsa yang tidak mau datang ke sana, saat itu nanti saat Mashiach dinyatakan, saat Beit Hamikdash dibangun, itu benar-benar akan merugikan bagi mereka. Karena mereka akan dalam tanda petik tidak mendapat jatah, gitu ya. Jadi ini benar-benar menjawab kekhawatiran juga, sekaligus saya jelaskan di sini bahwa ini kan berarti hanya untuk orang Yahudi dong. Tidak, ini adalah untuk semua bangsa. Semua bangsa memiliki bagian, memang tempatnya, pusatnya adalah di tanah milik orang Yahudi, seperti itu kira-kiranya, ya. Nah, jadi ide daripada
Sukkot ini itu adalah, ataupun juga daripada Sukkot ini adalah penebusan yang sempurna, penebusan yang terakhir, di mana terdapat damai. Bayangkan 70 bangsa-bangsa seluruh dunia udah nggak lagi gontok-gontokan, udah nggak lagi perang, udah nggak lagi ribut, tetapi mereka datang bersama-sama, kita seluruh dunia, tentunya oleh wakil-wakilnya ya, mungkin pemerintahnya, mungkin saya juga nggak tahu, akan datang ke Israel, ke sana, ke Yerusalem, ke tempat di mana bait suci ada, dan menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, dan mempersembahkan korban, mempersembahkan atas nama seluruh dunia. Dan ini akan terjadi sebuah harmonisasi, dan tadi Rabbi juga berkata bahwa bukan hanya damai yang akan terjadi, tetapi juga adalah keteraturan, keseimbangan daripada alam. Itu akan terjadi gitu loh. Nah, ini benar-benar sangat luar biasa sekali, dan sebetulnya kalau bangsa-bangsa itu mengerti. Tadi Rabbi berkata mengutip pengajaran para rabi-rabi besar zaman-zaman dahulu, orang-orang bijak, bait suci pertama kan dihancurkan oleh Nebukadnezar, bait suci kedua dihancurkan oleh Romawi, ya kan? Seandainya mereka ngerti, seandainya mereka tahu bahwa bait suci ini adalah untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, mereka tidak akan berani menghancurkannya. Tapi karena mereka nggak ngerti, karena mereka nggak tahu apapun alasannya ya, tapi akhirnya mereka hancurkan. Nah sekarang kita belajar, dan kita harus memahami pentingnya Beit Hamikdash, pentingnya bait suci, bukan hanya untuk Yahudi, tapi untuk kita, untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh dunia. Maka dari itu tema daripada Sukkot adalah rebuilding atau kerinduan untuk membangun kembali bait suci, Beit Hamikdash yang ada di Yerusalem. Semoga itu terjadi di dalam generasi kita. Be'ezrat Hashem. Over to you, Rabbi. Thank you very much. So, the idea also of the service of the in the temple with the 70 bulls is also also associated with the concept of refinement of the nations. Now, I am speaking now to very refined people, very refined Noahites. But the ideal is that the whole world will come to this level. In other words, it's not just and now we have just a handful of people. But the idea is that in the course of time, and this is very much what is associated with Mashiach, is that the whole world will come to know Hashem, and also come to fulfill the Noahide laws. And so this is this idea in spiritual terms, what the Jewish people are saying in their prayers. Now we refer to the 70 nations and so on and so forth. This is part of a process whereby we are seeking that great light which will come out of Jerusalem, out of the land of Israel, which will automatically draw all of the nations towards it. In other words, there will be one of the things which is associated with Mashiach, and we hope now that already now there is already something of the light of Mashiach coming into the world, that there will be an impact on the nations as a whole. And you people here, you're at the front, you're in the front line. And it is about these nations as a whole coming to recognize Hashem as one. And this is also, if you remember when we began our discussion of Maimonides' principles. That, by the way, I'm told that I understand the books have arrived in Indonesia. I don't know if you got them yet, Theo. But anyway, there's also another thing. Don't worry about it. You'll get us in. Anyway, but there is also we spoke about that there are different, if you like, different aspects of Hashem's powers. There is the level which is associated with the letters Yud Kei Vav Kei, which brings out Hashem's absolute oneness as the source of everything. And then there is the name Elohim, which is how Hashem appears to us through tzimtzum, through contraction. And that is the way in which
Hashem is more concealed from us, but the way in which he, if you like, creates a differentiated creation, a world. Now, at the time, and as you recall before, I said, what is the significance of the word Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? So we said there that Shema Yisrael, Hashem, Yud Kei Vav Kei, Elokeinu, Hashem Echad. But just like now, it is the Jewish people who have this particular feeling, sense of what Yud Kei Vav Kei means, that transcendent level. So that level will become available to all the nations of the world. All of the nations of the world will grasp that higher level, so to speak, in the unity of Hashem. That's something which will, and it will transform completely the mindsets of all of the nations. The Hashem will be absolutely obvious to all. Everybody will know that Hashem is one, and everybody will experience that higher level in Hashem's unity, and that way, and that will automatically focus the whole of humanity on this oneness of Hashem, which is symbolized by the divine presence in Jerusalem. So this is this idea. You know, when we look at Isaiah, and when we read in Isaiah, it says in the times of actually the United Nations has got has a posuk, a verse from Isaiah, which says that the nations will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Well, that is part of a larger prophecy which speaks about how the whole world will be focused on Jerusalem, because the divine presence is revealed there, completely revealed. And anyways, so basically what I want to say is that when we in Sukkot, we are looking forward, we are looking ahead to that time of redemption, when the nations will also experience that higher level of Hashem's oneness, Hashem's unity, and that will bring about the complete transformation of all of humanity. So, and as Maimonides says, the purpose of all creation will be to know God, and it will be, and so that is something which is particularly hinted at in the festival of Sukkot, the idea of the restored temple and what that means for the whole world as a whole. So, Baruch Hashem. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, lanjut terkait dengan festival Sukkot ini ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan sebetulnya festival Sukkot itu juga berbicara tentang pemurnian daripada bangsa-bangsa, refinement of the nations. Tadi Rabbi berkata demikian. Nah, Rabbi spesial mengapresiasi kita di sini, komunitas Bnei Noah Indonesia. Kita ini Rabbi berkata bahwa ya, saya sekarang sudah berbicara kepada bangsa-bangsa yang sudah dimurnikan, karena kita sudah mengambil keputusan untuk berkata bahwa kita tinggalkan yang lama, kita menuju kepada Torah, kita percaya kepada Torah yang benar, yang menjadi bagian kita. Itu adalah pemurniannya. Dan tadi Rabbi juga berkata bahwa kita, kalau kita bicara terkait dengan pemurnian bangsa-bangsa untuk menyambut Masyiach nanti yang akan datang, kita komunitas Bnei Noah Indonesia dan bersama mungkin komunitas-komunitas lainnya yang ada di seluruh bangsa gitu, yang mungkin jumlahnya sekarang masih sangat sedikit. Tadi Rabbi berkata demikian. Kita itu udah ada di baris depan. Kita itu udah benar-benar, kalau kita berlari gitu ya, kita itu larinya udah di depan. Kita udah benar-benar ngerti, kita sudah benar-benar pola pikir kita sudah diperbaiki, sudah sesuai dengan Torah. Nah, tapi sekarang tadi Rabbi berkata bahwa Sukkot dan ide daripada, dan bahkan bukan hanya sekedar ide daripada Sukkot, tetapi rencana besar daripada alam semesta ini adalah seluruh bangsa total dimurnikan dan mengerti tentang Torah.
Jadi artinya seluruh bangsa, teman-teman kita sebangsa setanah air, yang lainnya itu yang masih belum paham, itu nanti akan ada di posisi kita sekarang. Mereka ngerti Torah, mereka ngerti pentingnya Beit Hamikdash, mereka tahu Tuhan yang benar itu seperti apa. Seperti kita seperti ini saat ini. Dan ini Rabbi berikan penjelasan bahwa di ujungnya nanti sebetulnya kalau kita sekarang boleh katakan bahwa akses ataupun pemahaman, lebih tepatnya pemahaman tentang Tuhan yang benar, pemahaman tentang segala macam terkait seluk-beluk Tuhan yang benar itu hanya dimiliki orang Israel, sampai disalah mengerti bahwa Yudaisme ataupun Torah itu adalah eksklusif hanya untuk mereka, di luar Israel itu adalah warga kelas 2, itu sampai disalah mengerti demikian kan. Tetapi nanti, dan ini dimulai dari kita sekarang, di ujungnya semua bangsa akan memahami itu semua. Rabbi membawa kita mencoba mengingatkan kita terkait dengan pemahaman revelation ataupun juga penyataan Hashem yang diajarkan dalam prinsip teologi Maimonides, prinsip yang itu kan. Kita tahu ada revelation daripada yang paling luar biasa, Yod K Vav K, dan ada revelation ataupun juga pernyataan Hashem yang tersembunyi dengan nama Elohim, gitu kan. Nah, pemahaman bahwa semua ini adalah dari Hashem, bahwa material-material yang terbentuk itu sebetulnya juga dari Hashem semuanya. Jika Hashem tidak menciptakan setiap hari dari ex nihilo itu akan hilang. Itu mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu itu hanya dimengerti, dipahami oleh orang Yahudi. Tetapi sekitar 3 minggu ke belakang kita memahaminya. Kita orang-orang non-Yahudi kita memahaminya bahwa semua ini tuh sumbernya dari Hashem. Bahwa memang benar Hashem itu seperti menempatkan filter-filter sehingga muncullah mobil, sehingga muncullah batu, sehingga muncullah air, sehingga muncullah gunung, hutan, dan segala macam yang sebagaimana yang kita lihat. Tetapi di balik layar semuanya itu adalah sumber yang satu, yaitu Tuhan Hashem. Nah, itulah, dengan pemahaman itulah orang Israel mengucapkan setiap hari Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Seperti itu. Nah, pewahyuan yang seperti ini sekarang kita nikmati, sekarang kita pahami bahwa kita nggak lagi bingung bahwa ini semuanya sepertinya independen, tetapi sebetulnya tidak independen, tetapi semuanya itulah berasal dari sumber yang satu, yaitu Hashem, yaitu dengan diwakili ataupun dari nama Yod K Vav K-nya itulah energi infinitif yang ada di dalam Hashem. Nah, ini pewahyuan level seperti ini nanti pada saatnya itu akan dinyatakan gitu. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seluruh umat manusia di dunia ini sudah memahami itu semua, maka seperti yang dijelaskan oleh Rabbi Shimon, Rabbi Cowen waktu itu terkait dengan ketika yang ilahi dengan yang material itu bersatu sampai tidak ada batas, itu akan terjadi. Maka dari itu simbolnya nanti adalah Beit Hamikdash dibangun. Ingat nggak pengajaran beliau yang berkata bahwa di ruang Maha Suci, ukuran walaupun ditempatkan tabut perjanjian, ukuran dari sudut ke sudutnya nggak berkurang. Ukuran dari sudut ke sudutnya nggak berkurang. Nah, itulah ketika yang tidak terbatas dengan yang terbatas itu ngegabung, itu di situ tuh. Dan itu akan terjadi untuk melanda seluruh dunia. Nah, ini akan sangat luar biasa sekali, ya. Nah, maka dari itu jika kita ingin bergabung dalam kegembiraan atau sukacita Sukkot, hal yang perlu kita pahami adalah tadi bahwa kita harus senantiasa menginginkan dan merindukan bait suci, Beit Hamikdash itu harus segera dibangun, karena bukan apa-apa, demi untuk kebaikan seluruh bangsa. Nah, tapi semuanya itu tentunya harus ada syarat dan kondisi yang harus dicapai, yaitu pemahaman yang benar dari seluruh bangsa. Nah, maka dari itu step by step nanti akan terjadi. Tadi Rabbi berkata, mengutip Yesaya 2, bahwa nanti bangsa-bangsa tidak akan lagi perang melawan bangsa, pedang akan dipangkas jadi pisau pemangkas, di tempat jadi pisau pemangkas segala macam. Itu akan terjadi dan dimulai dari kita. Jadi bersyukurlah kita ada di sini dan tetap setia dan terus lakukan Torah, dan Be'ezrat Hashem, terang Torah
light yang luar biasa itu nanti akan akan bisa diterima oleh seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia tetapi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Over to you, Hashim. Over to you, Rabbi. Sorry. All right. So I just want to conclude with one remark, and that is that let's look at the connection in between Sukkot, and Yom Kippur. Sorry, Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Sukkot. Rosh Hashanah and Yom Kippur are about making Hashem one in the whole world, our King over the whole world, but that is done in a rather spiritual way, because we are reaching out, so to speak. We are praying to Hashem and asking Hashem to prepare a year of blessing and a year of redemption and all of the good things for us, all the things that we need to serve. The idea of Sukkot is that we want now to begin to envisage it. Okay, if Hashem, we have called Hashem and we've made Hashem the king of the whole creation. Now let's manifest. We want to see the manifestation of Hashem's kingship in the world. And Sukkot is about that, about the manifestation of Hashem's kingship in the world. We are preparing ourselves. We are doing various things. Just a minute. Hang on. I just have to answer it. We are preparing ourselves to we are preparing ourselves to actualize that Hashem's kingship in the world. So just like the temple and the redemption is a very concrete thing, we want to see it actualized. We want Hashem's kingship to be manifest in the world itself. So that is the idea, but that is also the idea of Sukkot. And for the Noahide world, that is something which we can meditate on. We think about it when we realize how concrete the ideal of redemption is. It's not a spiritual world after death. It is a transformation of the creation before our very eyes. So, I mean, there is an afterlife as well, but there is what we are seeking, what we are hoping, what we want is that this idea of redemption will be materialized before our very eyes in the world, in Australia, in Indonesia, in America, in Europe, everywhere. It should be realized and actualized, and that is and when the idea of Mashiach coming, well, the Jews will be in Israel, but that doesn't mean that and that many of the nations will want to visit and come up to Jerusalem. But where the nations are right now, that will be a completely different world. It'll be a world in which godliness is experienced and manifest, because Mashiach comes for the whole world. Redemption is for the whole world. Anyway, so that is the idea of Sukkot. Sukkot, when we said on Rosh Hashanah and Yom Kippur, Hashem is king. Well, now let's see Hashem do it. Be in the world. Reveal his kingship in the world. That is Sukkot, and that's the idea of redemption. Baruch Hashem. Oke. Jadi Rabbi menutup dengan kesimpulan ada 3 hari raya besar yang sudah kita pelajari bersama dan akan segera dimasuki dan dirayakan oleh orang-orang Yahudi, dan dampaknya ada buat kita sebagaimana yang tadi kita pelajari. Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Sukkot. Nah, ini berurutan gitu kan, dan disinilah maknanya sebetulnya. Rosh Hashanah dan Yom Kippur itu adalah perkara menjadikan Hashem ataupun deklarasi kita manusia, orang Yahudi maupun non-Yahudi yang sudah mengerti, berdeklarasi bahwa Hashem itu adalah raja buat hidup kita. Ya kan, kita sudah pelajari, saya juga udah ulang-ulang berkali-kali dalam Torah kelas mingguan kita untuk Bnei Noah Indonesia. Nah, sekarang di Sukkot, tadi di dalam Rosh Hashanah dan Yom Kippur itu kan lebih ke arah spiritual ya. Jadi lebih ke arah sesuatu yang tidak bisa
bukan material gitu ya, seperti itu. Tapi di dalam Sukkot itu adalah kita benar-benar meminta Hashem, ayo nyatakan ini di dalam dunia yang material ini, dunia yang fisik ini. Dinyatakan tadi dengan adanya Beit Hamikdash, Mashiach dinyatakan, dan yang lebih penting lagi juga adalah bangsa-bangsa benar-benar menerima semuanya. Bangsa-bangsa berubah, tidak ada lagi perang, mengerti yang benar. Bangsa-bangsa juga memahami Torah, damai ada di seluruh bangsa, di seluruh dunia. Itu yang seharusnya kita nyatakan dan kita mohonkan bagi kita non Yahudi bangsa dalam hari raya Sukkot. Nah, di Sukkot ini juga memberikan ide kepada kita betapa konkretnya, betapa nyatanya, bukan hanya sekedar sesuatu yang spiritual, bukan hanya sekedar sesuatu yang di awan-awan gitu ya, enggak, tetapi ide daripada penebusan terakhir itu adalah nyata secara fisik, dinyatakan, dilambangkan dengan Beit Hamikdash tadi yang nanti akan dibangun kembali, Mashiach yang adalah manusia biasa, bukan setengah dewa, setengah apa, enggak ada setengah manusia biasa, dan fakta kenyataannya lagi itu adalah seluruh bangsa akan mengerti Torah dan seluruh bangsa akan menerima Torah sebagai kebenaran dan mereka nggak akan perang lagi, mereka nggak akan ada lagi macam-macam yang nggak ada, yang itulah gontok-gontokan lah apa segala macam, mereka semua harmoni, ada keharmonisan. Dan Rabbi berkata bahwa memang ketika di Zakaria dikatakan bahwa ada bagian dari bangsa-bangsa, kalau saya boleh tafsirkan sebagai wakil dari bangsa-bangsa yang akan ke Yerusalem untuk merayakan Sukkot. Tetapi yang lebih penting juga adalah kenyataan di dunia ini, di tempat kita hidup ini, di Australia, di Indonesia, dimanapun, itu bangsa-bangsanya, itu orangnya, penduduknya itu sudah berubah. Mereka sudah paham dengan Torah, sudah mereka menjalankan Torah dalam kehidupannya. Ada harmoni, ada keseimbangan, ada kedamaian yang sejati yang luar biasa. Dan tadi ingat bahwa alam pun nanti akan merespon. Nanti alam ini, dunia ini, cuaca, iklim, segala macam, itu akan merespon dengan memberikan yang harmoni juga. Jadi makanya penting sekali pertobatan kita, pertobatan seluruh manusia untuk kebaikan seluruh dunia ini. Karena betullah bahwa kita adalah ciptaan yang paling mulia di antara semua ciptaan Hashem. Over to you, Rabbi. Shall we go to the question? Yes, let's have questions now. Oke, Bapak-bapak, dan Ibu-ibu, jika ada pertanyaan silahkan, boleh dinyatakan dalam bahasa Indonesia, nanti saya terjemahkan. Kalau mau ngomong dalam bahasa Inggris juga silahkan, nyalakan boleh nyalakan videonya. Tapi saya akan coba mulai dulu sambil Bapak-bapak Ibu sekalian memikirkan pertanyaannya ya. Rabbi, you were explaining that there were 70 bullocks that were sacrificed on behalf of the nations, and we do know that basically the Sukkot were celebrated for 7 days, right? And then the question is why the bullock sacrifice needs to be in a descending order, while simply can it be just 10 each day and it marks 70 as well? What is the reason into the descending order of the bullocks that being sacrificed? Right. Well, the interesting thing here is that we know that the nations, the Jewish people are a people who managed to preserve their identity for thousands of years, whereas the nations of the world have been in a state of flux. In other words, there is many of the empires are gone. You know, if we look at all of the great empires are finished. The Greek Empire, the Babylonian, the Greeks, the Romans, all gone. And this was the case for many of the countries as well. So that in many ways, the situation of the situation of the nations up to the time of Mashiach is a time of, in many ways, of, if you like, disappearance, vanishing. And that is that was, if you like, it has been the characteristic of the nations over time. They have been in the state of flux and disappearance and so on and so forth. Yeah. And that, if you like, has been their, if you like, the signature characteristic. Comes the service in the temple to say, we will take this state, which have been a state of flux and decay, and it will be, instead, it will be something they will be protected, and they will be transformed and refined, and so on and so forth. That what was by nature something which declined
less every day, will now be in a state of redemption and protection and refinement. So, Baruch Hashem. Wonderful. I'll translate later on just to save time for many questions. Ada yang mau ingin ditanyakan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan. Jangan membuang waktu karena kita hanya punya sekitar 5 menit lagi bersama dengan Rabbi. Ada yang ditanyakan? Silakan nyalakan mikrofon dan videonya jika ingin. Video. Ada? Oke. While waiting. Ada Pak. Silakan Pak Alex. Silakan Pak Alex. Sekarang tempat bangunan Bait Suci nanti di mana? Sedangkan Dome of the Rock ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun Bait Suci didirikan, di manakah ada alat-alatnya seperti mungkin tabutnya juga mana? Perjanjian, ya. Terus ada itu satu lagi yang 7 lampu itu. Ya, menorah. Itu di mana? Sedangkan pada waktu itu orang Roma semua waktu perang itu kan hilang semua. Itu saya mau tanyakan. Terima kasih Pak. Baik. Now since we are talking about the material things, Rabbi, about the Beit Hamikdash, so this question is about the practicality and material things. We were saying that we were hoping that the Beit Hamikdash, the temple, will be built soon, Besrat Hashem, in our generation. And then the location that we know is basically in Jerusalem, in which on top of it the Dome of the Rock is there. What will happen? Will it still be there, or move, or how is it? That's number one. And second, how about the equipments of the Beit Hamikdash, like the ark? Will the Jews remake it, and menorah and all the basins and everything that is inside the Beit Hamikdash? Will the Jews remake it new, or what will happen? Will miracle happen, or what? How is it? Okay. Well, first, with regard to the question of the Dome of the Rock, that is something which I don't think that will be a big problem for Hashem. I think that I think that will I don't want to speculate exactly, but we know that the temple will be there, and how it will go, and it will be, and whatever it is, the whole process will be a very peaceful one. So I'm not worried about it. Yeah. But at all events, so this is a relatively small miracle for Hashem to perform. So the answer is I don't know how it will be, but it's not an issue. It's not a problem. The second question is, what about the vessels of the vessels of the temple? That's a very good question. Well, now, all of the vessels, there are specifications on how to make those vessels. Now, but there is, and those vessels can be made again. The new vessels can be made, even though, and that is not an issue. And in fact, I think that there's what's called the Temple Institute in Jerusalem, where they are actually making the vessels now. They have them ready. Yep. But as far as the Holy Ark is concerned, which contains within it the tablets which Moses received from Hashem, that was actually hidden at the end of towards the end of the first temple. The ark was actually hidden deep down beneath underneath the place where it actually is supposed to be. So the answer is it's there. And it was actually hidden by a Jewish king when he saw what was coming. You know, the destruction was going to come and so forth. Now, it was not retrieved during the second temple for I don't know what reason. But at all events, it will be retrieved. It's there now, directly underneath, so to speak. How one gets there, there are all sorts of tunnels and places and things of that sort, but that will return. We cannot reproduce the luchot. We cannot reproduce the tablets which Moshe received from Hashem. Exactly. And the ark will come up with it, will be restored with it. Baruch Hashem. Last question, if you don't mind, Rabbi. Go ahead, one more. Yes. Yeah. It is about Yom Kippur. Okay. Yes. The fact that the name is really interesting, Yom Kippur. It is a day like Purim, Kippur, right? So
is there anything related to the Purim, which is in the story of Esther and Mordecai? Because my understanding is basically Purim was happened before even after even the establishment of the Yom Kippur day by Hashem. So how is it related, and how can we understand between this Yom Kippur and the Purim over there? Well, this is quite a lengthy. This requires quite a lengthy explanation. When we speak, it says Yom Kippur. That is more like a. I don't think it's like. How should we put it? It's a homiletical explanation of the word. It doesn't mean that the Hebrew word Yom Kippurim literally means like Yom Kippur, like Purim. In Drush, which means we know, it does have. There is a connection there. But it's more like more of a metaphorical comparison. It's a metaphor which we see in the word itself. So it's not a problem that Yom Kippur came before Purim came. Yeah. Okay. But as for the question itself, how come Purim, which is a later festival instituted by the rabbis, how can that be? How can we say that Yom Kippur is like Purim? Seems to suggest that Purim is even greater. Well, it's a good question, but I'm going to ask everybody to wait till Purim for me to tell you. I'm sorry. I don't think I've got sufficient time to explain it now. But very briefly, Purim is both days are about the unity of the Jewish people. One is accomplished through fasting, and one is accomplished through celebration. But they both achieved comparable things. And Purim itself is actually a festival which brought down a tremendous revelation. And it says that Purim, even in the times of the redemption, the greatness of the times of the Messiah will be such that in some ways the exodus from Egypt will pale in significance by comparison. But Purim will still be a great, great light. Anyway, I'll have to wait. We'll have to wait to discuss that at greater length. If they were, please God, if I'm able to give a shiur, I hope very much this next Purim, I'm happy to address that question. All right, and I want to wish you all. I want to bless everybody a sweet new year. May Hashem grant you and your families health, livelihood. Joy from your children and your families who are growing up in the right way, and all of the things for the good which you desire. So and please God, we'll resume after Sukkot if that's all right. I'll take a break. Baruch Hashem. Baruch Hashem. So, thank you, Rabbi. Same blessing. Same blessing over to you. Same blessing also goes to you, Rabbi, and we wish you also on behalf of Bnei Noah Indonesia, Shana Tova Umetuka. May you also have a sweet year ahead, and also you will be inscribed and sealed in a book of life. Amen. Thank you very much, and bless you all. Bye-bye. Shalom, Rabbi. See you, Rabbi. Thank you. Terima kasih, Rabbi. Bye, Rabbi. Thank you so much. Thank you, Rabbi. Saudara Rabbi. Saudara Oke, Shalom. Kita lanjutkan ya, karena saya masih hutang. Nggak enak kalau punya hutang. Masih hutang terjemahan. Oke, nah ada 3 pertanyaan tadi. Colokan gitu. Baterainya habis. Ya colok dulu Pak, baterainya sampai mati. Sorry. Oke, nggak apa-apa, intermezzo biar kita pagi-pagi masih agak yang baru bangun, no problem. Oke, jadi tadi ada 3 pertanyaan, saya akan jelaskan. Pertanyaan yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian paham, itu bahwa Sukkot itu dirayakan selama 7 hari, ya kan? Oleh bangsa Israel, oleh Bnei Israel, Sukkot itu dirayakan 7 hari. Jadi mereka 7 hari itu diam di dalam pondok, dan ketika Beit Hamikdash ada, Bapak Ibu sekalian, itu diberikan juga dinaikkan persembahan korban bakaran selama 7 hari berturut-turut, tapi jumlahnya unik. Jumlahnya itu turun, descending. Ya, jumlah total memang secara total kalau kita jumlahkan ya, kerbaunya itu lambang daripada bangsa-bangsa itu totalnya 70. Nah, kita tahu bahwa itu adalah untuk bangsa-bangsa. Ya kan, 70.
Nah, tetapi hari demi hari itu turun sampai dengan hari terakhir itu cuma tinggal 7, gitu kan. Nah, sekarang tadi saya tanya, signifikansinya apa? Kenapa kok turun? Kenapa nggak paling gampang aja kan? 7 hari dirayakan, harus merepresentasikan bangsa-bangsa. Kenapa nggak paling simpel aja, ngambil matematika simpel aja? Hari pertama 7, hari kedua 7, hari pertama 10, hari kedua 10, ketiga 10, 10 terus. Semuanya kan akan dijumlah 70 juga, betul nggak? Ya kan, secara logika simpel. Nah, tetapi nggak, ternyata ada descending, dan ini nggak sembarangan. Bukan hanya tiba-tiba imam atau imam besar atau siapa Musa gitu, Moshe Rabbeinu tiba-tiba punya ide, Sukkot kita bikin biar keren lah, agak turun sedikit gitu, biar nggak bosen imamnya 10 melulu bosen gitu. Ternyata nggak seperti itu. Ya, semua itu pasti ada maknanya. Dan Rabbi menjelaskan dengan luar biasa seperti ini. Yang pertama, Rabbi menjelaskan dari sisi Bnei Israel dulu. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang aneh, bangsa yang tidak seperti bangsa-bangsa di dunia. Ya, bangsa Israel, coba bayangkan, itu bangsa yang paling kecil di dunia, ya kan? Paling kecil, nggak akan pernah bisa jadi gede. Begitu mau gede sedikit dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu dicerai-beraikan. Ya, dicerai-beraikan dan tercabut dari tanahnya segala macam. Nah, Rabbi Tovia Singer, saya gabungkan dengan penjelasan Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer pernah berkali-kali menjelaskan bahwa jika ada secara sosiologis, jika ada satu bangsa ingin menjadi bangsa yang besar dan terus eksis sepanjang sejarah, pertama, dia harus memiliki tanah. Yang kedua, dia harus memiliki pemerintahan yang kuat untuk melindungi dirinya. Yang ketiga, dia tidak boleh tercabut dari tanahnya. Contohnya gampang. Contohnya adalah bangsa Cina. Kita lihat aja, mereka nggak pernah tercabut dari tanahnya. Benar nggak? Dari zaman kapan ada, disitulah dia. Nggak pernah tercabut, nggak pernah tercerai-berai. Selalu ada di situ, dan dari zaman dahulu kala sampai dengan saat ini, mereka adalah bangsa yang penduduknya paling gede. Ya seperti itulah gitu loh. Itu Cina. Tapi Israel, bandingkan, bangsanya kecil, tercerai-berai ke seluruh dunia, tapi masih eksis sampai sekarang. Bahkan bahasanya pun gak hilang. Itu luar biasa. Nah, itulah bukti bahwa memang Israel ini bangsa yang spesial, yang bukan karena dia lebih hebat dari bangsa lain, tidak, tetapi karena memang ada proteksi Hashem di situ. Dan kenapa Hashem proteksi Israel sedemikian rupa? Karena ada message yang dibawa oleh Israel untuk bangsa-bangsa, ya kan? Dia harus ada sampai kesudahan zaman, nggak boleh hilang. Karena ada message, ada pesan luar biasa yang dibawa, yang di pundak orang Israel itu, yang harus dibawa kepada seluruh bangsa-bangsa. Itu adalah Torah, tidak lain tidak bukan Torah. Itu yang pertama, ya, Israel. Nah, yang kedua, bangsa-bangsa, tadi Rabbi menjelaskan, memang ada 70, ya kan, seperti dijelaskan tadi. Nah, tetapi beriring dengan jalannya waktu, ups and down, naik turun segala macam, bangsa-bangsa itu memang boleh dikatakan bahwa nggak akan sestabil dan tidak akan bisa stabil seperti Bnei Israel kebanyakan. Tadi saya beri contoh cuma hanya satu bangsa Cina. Bangsa yang lain kita nggak tahu. Bahkan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, apakah kita benar-benar 100% dari dulu kita di sini? Nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Bangsa yang di Amerika native-nya, orang Indian, ya kecil juga kan, tapi yang banyak di sana adalah para imigran sekarang, orang-orang kulit putih. Gitu kan? Nah, jadi bangsa-bangsa itu seperti itu gitu. Jadi ups and down, dan bisa hilang, bisa segala macam gitu-gituan kan. Dan lihat aja Mesir kuno, Mesopotamia, Babylon, Persia, Yunani, hilang semua sekarang. Ya, orang Yunani yang ada di sana itu sekarang bukan keturunan Yavan, udah hilang, nggak tahu. Ya, bukan keturunan Yafet gitu kan. Udah hilang walaupun nama negaranya Yunani gitu, walaupun nama negaranya tetap. Ya, nah itulah bangsa-bangsa itu semua karena memang mereka tidak memiliki Torah, gitu kan. Jadi mereka ya dengan free will-nya mereka ngawur segala macam, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan, dan itulah dampaknya. Nah, tetapi makna daripada kenapa angka 70 ini decreasing gitu ya, sampai dengan terakhir jumlahnya itu hanya sekedar 7 itu, karena gini maknanya adalah Bnei Israel di Sukkot
itu dia tetap memikul bangsa-bangsa ada biar tetap eksis di hadapan Tuhan. Walaupun bangsa-bangsa itu secara secara kelakuan dan secara pilihan mereka sendiri, mereka adalah pada tren yang turun ke bawah, sampai pada akhirnya cuma tinggal sedikit gitu ya. Artinya cuma sedikit bangsa-bangsa yang kenal Torah. Bangsa Israel tetap taruh itu di pundaknya, bawa itu di hadapan Hashem, dan pada saatnya nanti pemulihan segala sesuatu, yaitu pemulihan seluruh alam semesta, bangsa-bangsa akan kembali kepada Hashem. Itu luar biasa. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami, dan ini yang harus kita pahami, bahwa Bnei Israel itu hidup bukan untuk dirinya sendiri. Memang ada orang Yahudi yang cuek, yang bodoh amat. Mungkin ada orang Yahudi yang juga malah mengakibatkan kehancuran dunia. Yang kita mungkin semua tahu namanya Soros gitu kan, ngancurin segala macam dunia gitu kan. Tapi nggak semua orang Yahudi begitu, karena orang-orang Yahudi yang paham Torah, kita nggak boleh generalisasi ya. Kita juga nggak mau digeneralisasikan. Kita nggak mau digeneralisasi bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa teroris. Nggak mau kan? Ya jangan generalisasi orang juga gitu loh. Ada satu orang Yahudi yang brengsek seperti itu dia oknum. Tetapi secara keseluruhan orang Yahudi memiliki mandat itu, dan mereka yang mengerti mandatnya, mereka yang mengerti Torah, mereka memikul bangsa-bangsa di hadapan Hashem senantiasa. Sampai kapan? Sampai nanti Zakaria 14 itu digenapi. Dan kita semua mengambil keuntungan, dan kita semua menikmati buahnya. Inilah sebuah janji yang dikatakan oleh Hashem kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Ya karena ini. Ya kan, mereka pikul setia loh, setiap Sukkot mereka rayakan, setiap Sukkot. Sekarang tidak ada Beit Hamikdash, tapi mereka tetap rayakan Sukkot, dan mereka tetap lakukan, dan mereka tetap ini buktinya Rabi kita. Dia orang Yahudi, tapi dia sangat peduli dengan kita. Dia mau ngajar kita. Dia peduli bahwa seluruh bangsa harus ngerti Torah. Itu buktinya, Bapak-bapak. Jadi luar biasa ya. Sukkot itu adalah untuk kita. Sukkot itu adalah untuk bangsa-bangsa. Dan baru Hashem kita sudah ada di lari itu, kita udah ada di posisi terdepan, kita udah paling depan lari, ayolah, jangan sampai kendor, yuk terus sampai dengan selesai Be'ezrat Hashem masih dinyatakan di generasi kita. Itu jawabannya daripada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Alex, ada dua jenis pertanyaannya, atau ada dua pertanyaan terkait dengan Beit Hamikdash. Kita kan tadi bicara bahwa Beit Hamikdash akan dibangun kembali, Beit Hamikdash ketiga kan. Nah pertanyaan Pak Alex yang pertama adalah, di mana lokasinya? Karena kita tahu lokasi yang sekarang ini kita percayai, dan bahkan dan semua rabi percaya, dan semua orang orang Yahudi yang paham Torah itu juga tahu bahwa lokasinya itu adalah di lokasi di mana Dome of the Rock atau kubah emas itu ada. Terus gimana? Banyak orang akan selalu paling gampang ya, orang itu berpikir bahwa, saya nggak nyalahkan, tetapi memang saya pun juga dulu gitu, karena kan ya manusia gitu kan, karena kita nggak pernah bisa memiliki pikiran yang melampaui daripada pikiran kita. Wajar. Paling gampang adalah, wah ini perang, ya kan? Ini perang nih. Itu punya siapa? Ada apa di baliknya? Segala macam, ya kan? Kalau Israel ataupun Israel dan orang Yahudi akan membangun Beit Hamikdash, maka akan terjadi, simpelnya adalah paling gampang, wah perang. Nah, tapi tadi Rabbi menjawab dengan sangat indah dan sangat luar biasa, bahwa apapun yang terjadi, tempat itu di situ, it is there, dan pasti akan dibangun, ya akan dibangun. Apakah terjadi perang? Ya, harapan kita tidak. Lalu bagaimana mungkin kalau sampai tidak terjadi perang? Rabbi berkata bahwa itu adalah sebuah mujizat kecil yang bisa dilakukan oleh Hashem. Kita nggak usah pusing bagaimana caranya, dan Rabbi pun juga menjawab, kalau ditanya bagaimana caranya agar tidak perang, nggak ada yang tahu. Saya pun nggak tahu, kata Rabbi. Ya kan? Nggak ngerti. Tapi yang jelas, itu akan dibangun di situ, dan harapannya tidak akan terjadi perang, dan mudah-mudahan tidak terjadi perang gitu kan. Dan kalaupun sampai harus tidak terjadi perang, itu adalah miracle yang kecil buat Hashem. Kalau buat saya mikirnya gini Bapak-Ibu sekalian, ketika nanti bangsa-bangsa udah pada pada paham gitu tentang Torah, mereka akan dengan sukarela kan, oh iya udah bener lah, itu orang Israel bangun aja di situ, itu buat kita kok manfaatnya, bener gak sih? Simple as that kan, kalau bangsa-bangsa udah ngerti gitu loh. Nah sekarang perkaranya adalah, kapan bangsa-bangsa udah bisa ngerti, ya kita nggak tahu gitu kan. Yang penting buat kita, yang bisa kita lakukan, kita sebarkan Torah, kita buat Torah itu accessible, bisa diakses untuk segala macam orang,
bahasa apapun. Makanya HKM Indonesia dan Bnei Noah Indonesia berkomitmen untuk membuka pengajaran Torah yang benar dalam bahasa Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia ngerti, oh itu loh Torah itu begitu. Sehingga pelan-pelan pola pikirnya itu dirubah. Itu yang menjadi tujuan kita. Itu yang menjadi misi kita. Kita nggak mau bikin organisasi super gede atau apapun, enggak kok. Torah saja dipahami oleh semua orang. Simple. Sehingga kita benar-benar menjadi katalis atau menjadi agen-agen untuk perdamaian dunia dan untuk agar dunia ini dinilai oleh Hashem layak, Masya dinyatakan selesai, kelar. Itu kan gampang kan? Dan kita tentunya akan mendapat upahnya sesuai dengan nanti yang diberikan oleh Hashem. Baru Hashem. Ya, itu yang pertama jawabannya. Yang kedua terkait dengan perkakasnya bagaimana, ya kan? Nah, Rabbi menjawab juga balik lagi kepada Torah. Di dalam Torah itu dijelaskan ukuran dan dimensi bagaimana cara membuat perkakas bait suci. Kaki dian, menorah itu, meja roti sajian, lalu altar, lalu apa segala macamnya. Termasuk ukuran bait sucinya sendiri itu sudah ada. Yeskiel itu memberikan ukuran bait suci yang baru, bukan ukuran bait suci Salomo ya. Itu akan jauh lebih besar dan akan jauh lebih luar biasa lagi. Nah ini lagi kan jauh lebih besar, luar biasa sekali kan. Jadi akan lebih gede deh dibandingkan dengan bait suci Salomo, dan akan lebih luar biasa dibandingkan Beit Hamikdash yang pertama. Itu yang dikatakan di dalam Yeskiel, ya kan? Nah jadi ukurannya udah ada, ukuran masing-masingnya juga udah ada. Bahkan tabut pun ukurannya dijelaskan, cara membuatnya seperti apa. Sampai sedetil-detilnya ada kan di situ, bisa dibuat ulang. Nah tetapi ini ada dua hal. Ada perkakas yang bisa dibuat ulang dan ada perkakas yang tidak bisa dibuat ulang, ya kan? Yang bisa dibuat ulang itu adalah itu tadi menorah segala macam, pakaian imam segala macam. Temple Institute sekarang sudah mulai membuat itu dan itu betul dan itu kosher dan artinya itu bisa dipakai karena sesuai dengan cara pembuatan yang seperti yang diinstruksikan kepada Musa di Sinai, bisa dipakai. Permasalahannya adalah sekarang, kalaupun mau kita angkat ini sebagai masalah gitu ya, itu adalah tabut. Tabut itu tidak bisa dibuat ulang, bukan karena tidak bisa dibuat ulangnya, karena sebetulnya di dalam tabut itu ada hal-hal tertentu yang memang nggak bisa dibuat ulang. 2 tablet itu nggak bisa dibuat ulang, ya kan? Lalu mana yang satu mangkok itu yang dari Sinai ribuan tahun nggak bisa dibuat ulang. Mau minta bakery mana buat, agak bisa gitu kan. Lalu tongkat Harun yang bertunas itu juga nggak bisa dibuat ulang. Nah tapi nggak usah khawatir dan nggak usah bingung karena itu sebetulnya tabut itu ada disembunyikan tepat di bawah daripada lokasi Beit Hamikdash yang dulu ada. Atau kalau boleh sekarang katakan ya, tadi Rabbi menjelaskan ya, tepat di bawah Dome of the Rock. Itu ada kayak labirin segala macam dibangun oleh Salomo dan itu semua itu kan turun temurun. Itu kan turun temurun. Denah apa segala macamnya diberikan turun temurun dan tidak hilang. Lalu mungkin kita berkata, loh, bangsa Israel kan sudah tercerai berai, sudah hilang segala macam, mana tahu lagi sih. 10 suku memang mungkin sudah terasimilasi, mungkin sudah hilang. Tetapi ada 3 suku yang senantiasa tidak pernah lepas daripada keturunannya. Yang pertama suku Yehuda. Sampai sekarang mereka bisa dengan yakin berkata bahwa aku adalah Yehuda. Bahkan ada orang-orang yang bisa dengan yakin aku adalah keturunan Daud dari Salomo. Ada, itu satu suku. Suku yang kedua adalah suku Lewi. Ya, suku Lewi itu sampai dengan sekarang itu ada. Rabbi Dr, Rabbi yang merintis pembukaan Torah pertama kali untuk Indonesia. Beliau dari suku Lewi dan beliau dengan yakin bisa menyatakan keturunan saya atasnya itu adalah Harun. Dan kalaupun nggak percaya lagi, oke, kita turunkan sedikit, itu Imam besar Eli. Yang dicatat di dalam kitab Samuel. Dia bisa yakin dan dia bisa punya silsilahnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah suku Benyamin. Ya, jadi 3 suku ini ada dan makanya itu selalu diturun temurunkan tuh nggak pernah lepas. Ya kalau suku yang lain memang ada ada yang sampai tidak tahu karena kan sudah tercerai berainya sudah parah, itu terutama di kerajaan utara, di kerajaan yang 10 suku itu tadi.
Oke? Nah, jadi akan seperti itu. Nanti akan ketika saatnya tiba, memang sudah dibangun segala macam, dan tentunya Beit Hamikdash berdiri, tentu harus ada tabut di sana. Itu akan bisa diambil. Tenang aja, ya. Dan kalaupun sampai katakan ada yang lupa kuncinya, hilang kuncinya, misalnya gitu, itu adalah mujizat kecil buat Hashem, sekali lagi. Oke? Tapi it's everything, semuanya itu ada di dalam kontrolnya Hashem. Tenang aja. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan Yom Kippur. Kenapa namanya itu Yom Kippur? Hari pendamaian. Tetapi secara homiletically, tadi Rabbi katakan, itu hari seperti Purim. Yom Kippur. Yom itu hari, Ki itu seperti, Pur itu singkatan daripada Purim. Hari seperti Purim. Nah, ini sebetulnya apa? Apa hubungannya? Apakah benar-benar bahwa Purim itu lebih luar biasa sehingga hari pendamaian yang seluruh dunia kita rayakan ini merujuk kepada Purim? Nah, Rabbi berkata nanti deh, ini sabar, nanti kita akan nyampe di Purim, kita akan jelaskan lebih luar biasa lagi. Tapi yang jelas, hasil akhirnya sama. Hasil akhirnya adalah Hashem merubah apa yang buruk menjadi yang baik. Yang ketika di Yom Kippur kita capai dengan cara spiritual, doa dan puasa buat orang Yahudi, kalau buat Bnei Noah doa saja, ya kan? Nah, tetapi di dalam Purim itu dirayakan dengan sukacita. Dan bahkan sukacitanya itu dikatakan oleh Rabbi tadi, itu mengalahkan sukacita ketika keluar dari Mesir. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut, ya. Jadi makanya semuanya itu di dalam Torah itu berkesinambungan, berhubungan dan segala macam, dan indah banget, ya. Jadi di sini saya harap setelah penjelasan tadi dari Rabbi dan tanya jawab tadi sekilas, saya harap Bapak Ibu sekalian, siapapun baik yang mendengarkan di Zoom maupun mendengarkan di YouTube siaran online-nya, pahamilah bahwa Torah itu adalah untuk seluruh bangsa. Tidak ada Torah itu adalah milik pribadi orang Yahudi, artinya eksklusif, tidak boleh ada bangsa lain mengambil bagian, itu salah. Torah adalah milik seluruh bangsa. Dan di ujungnya nanti bahkan, kita semua, seluruh bangsa, apapun, warna kulit apapun, bentuk mata apapun, bentuk hidung apapun, itu akan menyembah Hashem yang satu, yang echad, yang menciptakan seluruh dunia. Dan semua akan bersama-sama jalan di dalam Torah. There's only one Torah, hanya ada satu Torah, nggak ada yang lain. Dan kita semua, seluruh bangsa ini, punya bagian di sana. Jangan pernah berkata lagi bahwa, aduh, itu cuma untuk orang Yahudi, saya mah nggak ada. Salah sama sekali. Anda dengar sendiri dari rabinya, Anda dengar sendiri dari orang yang paham Torah, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Torah aksesibel untuk semua. Oke? Baik, itu aja. Saya pikir cukup, Baruch Hashem, untuk pagi ini, dan kita akan terus lanjut. Nanti bersama dengan Rabbi kita akan stop dulu, Bapak Ibu sekalian. Kita akan stop dulu ya. Jadi minggu depan nggak akan ada sesi pagi bersama dengan Rabbi, karena Rabbi merayakan berturut-turut mulai dari Rosh Hashanah, Sukkot, dan juga Yom Kippur. Yom Kippur dan Sukkot berbalik ya. Jadi nanti habis Simchat Torah kita akan online lagi bersama dengan Rabbi. Dan untuk Bnei Noah, komunitas Bnei Noah, nanti hari Senin malam kita bareng-bareng ya, kita ucap syukur, kita sambut Rosh Hashanah dengan pemahaman yang baru. Rosh Ha-Shinui, itu ya. Oke? Terima kasih. Ya, terima kasih, More. Saudara Terima Abah kasih. mau. Salam sejahtera, Shavua Tov. Saudara Abah Malam mau. jangan lupa ada berakhir. Shalom. Halo, More. Betul. Shalom. Halo, More. Shalom.